Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal gali lagi nih materi dari Anda. Kutipan dari buku Metode Silva Mind Control. Fokus kita di bab 19, soal aplikasi di dunia bisnis, sama bab 20 yang judulnya Kemana Kita Melangkah Dari Sini. Kita coba pahami gimana sih teknik-teknik ini bisa dipakai di karir Anda dan potensi lainnya yang lebih dalam lagi. Betul. Kita akan lihat contoh-contoh nyata ya, gimana visualisasi, fokus mental itu dipakai buat kesuksesan profesional. Dan juga gimana pemahaman ini bisa mengubah cara Anda lihat tantangan di kerjaan atau di luar itu. Oke, kita bedah bab 19 dulu deh. Ini kan fokusnya aplikasi praktis di tempat kerja ya. Sumber Anda nyebutin tuh eksekutif, kayak administrator personalia, analis sistem gitu. Pakai metode ini bukan cuma buat rileks aja, tapi juga buat, bangun kedamaian batin sama percaya diri yang lebih kuat. Iya. Dan ada penggunaan visualisasi yang menarik banget di sini. Contohnya ada klub investasi yang isinya lulusan metode ini. Mereka coba visualisasi pergerakan saham gitu. Awalnya sih lumayan berhasil katanya, bahkan ngalahin rata-rata pasar. Tapi, nah ini, mereka berhenti pas pasar lagi turun. Kenapa? Kenapa tuh? Karena mereka merasa, nggak atis aja gitu. Dapat untung dari kerugian orang lain. Mereka anggap itu nggak sejalan sama prinsip metodenya yang katanya harus konstruktif. Oh, jadi ada pertimbangan etisnya juga ya? Bukan cuma soal teknik berhasil atau enggak. Kayaknya gitu kalau lihat dari cerita itu ya. Terus juga para wiraniaga nih katanya semangat banget pakai ini. Ada yang cerita, saya masuk ke level saya itu istilah buat kondisi fokus rileks ya. Terus visualisasi kunjungan penjualan sukses. Dan katanya hasilnya luar biasa. Mereka pasang target makin tinggi, kecapek juga. Menarik. Teknik ini juga disebut bantu lulusan dapat kerja baru yang lebih oke ya, gajinya lebih tinggi gitu. Karena lebih tenang, lebih pede pas wawancara, gitu kali ya? Iya, kemungkinan besar gitu. Ketenangan sama keyakinan diri itu kan kunci banget ya. Nah, ini relevan buat Anda nih. Gimana kalau peningkatan fokus, keyakinan sama kemampuan diri, terus visualisasi tujuan yang jelas, bisa Anda terapin di karir Anda sendiri? Ini kan jadi pertanyaan soal potensi diri yang mungkin belum kepakai maksimal. Oke. Sekarang kita geser ke bab 20 ya. Kemana kita melangkah dari sini? Nah, ini kayaknya bagian yang, lebih dalam lagi nih. Disebutkan kalau lulusan mungkin fokus ke teknik tertentu aja yang relevan saat itu. Tapi kemampuan dasarnya itu nggak hilang. Bisa diaktifin lagi pas butuh. Jadi bukan kayak trik sesaat gitu ya? Betul, dan ada cerita yang, dramatis banget di bab ini. Soal seorang wanita, lengannya ketusuk gagang pintu yang runcing. Dalam kondisi darurat nih, nggak sempat dia masuk level alpha, kondisi rileks mendalam itu. Dia cuma fokus banget, konsentrasi penuh buat hentiin pendarahan hebat. Dan berhasil. Dia juga bisa ngontrol rasa sakit yang hebat selama perjalanan. Bahkan katanya dapat bantuan penyembuhan psikis dari lulusan lain sama dukungan kelompok gitu. Wow, seriusan itu? Sampai ada saksi mata yang lihat lukanya nutup cepat gitu? Gila sih potensinya kalau beneran. Iya, itu yang diceritakan di sumbernya. Ini nunjukin kekuatan pikiran yang terlatih ya, bahkan di situasi yang ekstrim banget. Kisah ini sama ribuan testimoni lain, terus mulai ada pembahasan interaksi pikiran tubuh di jurnal medis. Tokoh publik juga ada yang ngaku pakai. Kayak Carol Lawrence, pemain bisbol Chicago White Sox. Ini nunjukin kalau gagasan ini mulai diterima lebih luas lah. Di pesan Silva di bab ini, kayaknya gini, penguasaan sejati itu bukan cuma soal bikin tekniknya bekerja, tapi lebih ke kesadaran bahwa kekuatan mental ini tuh bawaan lahir kita semua. Dan sifatnya, menurut dia, cuma bisa dipakai secara konstruktif, positif gitu. Makanya dia dorong buat mengubah semua masalah Anda menjadi proyek. Masalah jadi proyek. Menarik cara pandangnya. Jadi, kita udah lihat ya potensi aplikasi mind control di kerjaan, dari naikin PD, capai target, sampai sekilas potensi yang lebih dalam lagi, kayak di cerita penyembuhan tadi. Bagi penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Di luar teknik-teknik spesifik buat ingatan atau kebiasaan gitu ya, gimana kalau inti dari semua ini, yaitu mengarahkan fokus dan niat secara sadar, itu benar-benar bisa membentuk ulang cara Anda mendekati tantangan atau peluang dalam hidup Anda sendiri, profesional maupun pribadi. Mungkinkah masalah itu
Ya, beneran bisa dilihat sebagai proyek yang bisa dikelola cuma dengan geser cara pandang internal kita aja? Gimana menurut Anda?